Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peduli. Berjumpa lagi dengan tim Peduli Klaten Channel. Kali ini tim Peduli Klaten Channel berada di Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Tepatnya di komunitas Selintas Merapi yang diantara salah satu produk atau usahanya adalah produsen kopi Merapi. Jadi apa itu keunggulan dari kopi Merapi, terus kemudian bagaimana sejarahnya sehingga menjadi saat ini kita kenal sebagai kopi Petro. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama para tokoh yang selaku yang banyak terlibat mulai dari awal di Lintas Merapi ini. Ada Pak D Sukiman, Sugeng Sonten Pak D. Juga ada Om Jack, yang juga saya yakin sebagian masyarakat terutama yang beraktivitas sebagai relawan sudah banyak kenal beliau. Terus juga ada Pak Sugianto, ikut mengulik terkait dengan kegiatan kopi Petro atau kopi Merapi dan sempat merasakan. Nanti kita suwun ke kesaksian dari beliau. Saya ke Pak D Sukiman dulu, lebih ke awal Pak D. Dulu awal-awalnya terus kemudian jadi sekarang masyarakat Klaten mungkin juga lebih luas dari Klaten mengenal kegiatan ini menjadi kegiatan produsen kopi itu dulu awalnya berikut. Ya, jadi dulu itu sudah ada kopi ya di sini, sudah ada terkenal kopi sejak zaman Belanda, sudah ada kopi. Ada istilahnya, kecuali kopi ada teh. Jadi warga sini nyebutnya ada salah satu dusun itu Ngopen. Itu Ngopen ya, berarti wilayah kopi. Terus kemudian ngetian itu ya hutan teh. Kemudian pesanggrahan PB10 itu orang nyebutnya, karena dulu memproduksinya di situ, orang nyebutnya yang sepuh-sepuh itu sampai sekarang masih nyebutnya babrik. Babrik itu ya pabrik lah. Pabriknya, ya, pabrik. Oh, berarti di wilayah sini juga ada ini petilasan atau makam atau itu petilasan, jadi pesanggrahan ya. Pak Bono 10 itu. Tapi sebutannya kalau orang sini ya itu babrik itu. Karena dulu mengolah hasil kopi dan teh itu. Ya itu dari dulu sudah ada. Kemudian pernah juga habis itu moncer, kopinya sini itu udah ada tapi belum diproduksi. Itu sudah ada kopi. Jadi kalau zaman saya sekolah dulu, bakul-bakul yang sini itu setornya kopi itu ke Temanggung, ke Salatiga gitu. Ke siapa saya nggak tahu. Belum ada pengelolaan. Belum. Tapi nanamnya udah banyak. Dan pernah saat ini panen ya, pada waktu musim panen itu khusus ke Temanggung itu dulu katanya rata-rata itu 6 ton per hari cerinya. Jadi buah kopi itu disetor ke Temanggung, tiap hari itu warga mampu mengumpulkan sampai 6 ton per hari. Itu kering atau basah? Ceri itu buah dari kebun. Oh iya, artinya masih basah ya. Tapi itu per hari loh, pada waktu musim. Nah kalau itu banyak cerita gitu, orang sini tuh pernah mengelola kopi hanya untuk diminum sendiri dan sebagainya, gitu, dan nggak asing lah dengan kopi-kopi gitu. Tapi seiring berjalan waktu itu kopi kemudian harganya anjlok, banyak kopi yang ditebang. Bahkan saat saya memulai mengolah kopi ini, itu kalau dibanding yang saya cerita tadi itu tidak ada 10%, mungkin 5%-nya. Oh iya. Itu berarti kayak udah ada penurunan. Iya, karena ditebangnya karena murah tadi. Murah itu ternyata tata kelola ngelola kopinya benar. Jadi cara jemurnya, caranya semuanya. Kemudian saya bersama Lintas Merapi mencoba ke orang-orang di luar kami, ke Medan, saya ke Labuan Bajo, ke Toraja dan macam-macam, sampai ke Bali juga. Kita melihat tentang bagaimana kopi-kopi itu dikelola kok bisa sekeren itu, seenak itu dan sebagainya. Habis itu kita pulang mencoba
sama masyarakat ya sepakat untuk kopi ini kita kelola, keluarnya harus sudah bersih. Ya, jadi tidak hanya nopo guys sebagai produsen dalam artian nopo menanam, tapi juga sampai olah hasilnya. Iya. Saya agak tertarik juga tadi ada, mungkin saya ke Om Jack dulu terkait lintas Merapi Om. Karena ya kalau Merapi sendiri mungkin ya senusantara dunia tahu lah itu. Terus kemudian kok ada awalnya ada semacam pemikiran ayo ini menjadi sebuah gerakan masyarakat, terus kemudian memberdayakan masyarakat dari masyarakat sendiri. Kalau dulu awal-awalnya pripun lintas Merapi ini? Ya, lintas Merapi itu sebenarnya bagian dari komunitas Pasak Merapi yang anggotanya waktu di Pantai Lawan itu 4 kabupaten, kemudian di Klaten punya lintas Merapi radio, komunitas yang radio itu untuk menyiarkan tentang kebencanaan. Nah, Termasuk kegiatan masyarakat juga. iya, ini, kegiatan ya? masyarakat, kemudian informasi hasil pertanian. Relawan itu juga butuh kemapanan ekonomi Iya, di betul. rumah. Iya, Kalau iya. ekonominya carut marut mau dikirim ke sana kemana kan nggak bisa. Akhirnya ada potensi bagaimana mengolah kopi ini Monggo. sehingga relawan berkegiatan mengolah kopi ini kan akhirnya mendapat nilai ekonomi. Iya, Sehingga iya, iya. ketika ada bencana dimanapun di teman kita, saudara kita yang membutuhkan kita siap. Jadi yang di rumah tidak istilahnya Khawatir. nggak khawatir karena sudah bisa ini itu sendiri. Dan yaitu karena petani di sini selalu kebingungan dalam konteks bertani karena selalu dimainkan harga di pasar. Iya. Akhirnya kawan-kawan lintas Merapi mencoba menstabilkan harga itu, tetapi dibarengi dengan ini pengetahuan bagaimana menanam yang benar, bagaimana Sampai pengolahan. sampai mengolah yang benar. Dan banyak setiap malam Jumat kita ada ngopi gratis sambil mencicipi apakah kopi ini sudah enak atau belum. Anu nggih kayak testimoni gitu. Ya, testimoni. Kemudian ngopi gratis, bayarnya cerita. Maka orang yang sukses menjadi pedagang cerita kepada si petani yang sukses. Akhirnya semua pengetahuan tentang itu akan apa istilahnya saling bertukar pengalaman. Harapannya kita maju bareng, ekonominya mapan sehingga ayem lah. Iya, Gitu. Sehingga kegiatan relawannya jalan, kemudian kegiatan yang lain jalan. Ya, jadi tidak jauh-jauh memang dari istilahnya aktivitas Merapi. Ya. Jadi aktivitas kebencanaan, aktivitas kerelawanan. Saya potong dulu. Saya ke Pak Sugianto mungkin. Tadi kan sempat mencicipi kopi Petruk, kopi Merapi. Nggak tahu Pak Sugi ini apakah termasuk salah satu penggemar kopi mania atau ya sekedar pengen mencicipi. Tapi saya pengen menjadi apa ya, salah satu saksi testimoni karena tadi kan kegiatan testimoni rasa termasuk mungkin terkait perkopian kan sudah dilakukan. Kalau dari Pak Sugi jujur mawon ini jadi tidak karena diliput loh. Ini saya itu minum kopi itu minimal 2 gelas per hari. Ya, termasuk kopier juga ini. Bahkan bisa pagi, sore, malam. Iya. Siang pun kalau pas tunggu saya juga bikin kopi. Iya, iya. Tapi kopi yang Merapi ini berbeda. Jadi Iya. teksturnya, rasanya. Karena kopi yang biasa saya minum itu kopi pabrikan. Oh, ngadan ya. Ini terasa rasa kopinya itu bener-bener kopi karena mungkin ini ya ini murni ya, kopi ya. Ini betul-betul kopi Tidak ada campuran ya. ya. Tapi kalau kopi pabrikan itu rasanya memang enak tapi berbeda teksturnya, terus warna rasanya itu lain. Iya, iya. Kalau ini ya memang mantap, betul-betul kopi murni yang tadi kita sempat lihat. Kalau yang istimewa sendiri yang kenapa terus kemudian kopi Merapi itu menjadi salah satu sisi ekonomis yang harus diangkat
kalau menurut Pak Dikiman apa ya kekhasan kopi Merapi dibanding yang lain itu apakah karena di ketinggian 1200-nya atau memang karena kontur tanahnya atau gimana Pak? Satu kalau soal ini jadi pupuk di Merapi itu selalu diproduksi oleh gunung itu namanya abu vulkanik. Oh nggih. Ketika tanaman-tanaman yang lain itu butuh pupuk yang khusus gitu di Merapi ini karena aktif ya secara keadaan siklusnya Merapi pasti hujan abu itu membantu sekali untuk kesuburan. Kemudian karena Arabica itu sangat mudah menyerap rasa apa yang di akarnya itu ada apa itu mudah diserap. Nah, khas yang lebih ke kasarnya kalau hampir sama Arabica di mana-mana dataran tinggi kemudian asam. Tapi kalau sini asamnya itu kemudian fruity, rasa buahnya itu beda dengan yang lain itu karena apa? Di sini nggak ada khusus misalkan kopi sebelahnya harus jeruk, kopi nggak ada aturan kayak gitu. Jadi yang di tempat lain itu memang dibikin asam karena sebelahnya jeruk, sebelahnya ini enggak. Kopinya bahkan cenderung banyak ke organik. Jadi bahkan di hutan sana itu banyak kopi. Itu kemudian akar-akar di dalam Arabica tadi itu kayak rempah rasanya karena ada pinus, ada cemara, ada kemudian yang dekat kebun ada ketela, ada pisang, kemudian nangka, yang terasa sekali itu kalau pas dekat itu kayu manis. Kayak di hutan itu kan banyak kayu manis. Itu termasuk endemik bukan itu? Kayu manis itu. Atau ada mungkin nanti ke objek lah ya. Iya. Tapi kalau menurut saya itu endemik karena memang seingat saya sudah ada di situ. Walaupun sebenarnya itu kayu manis itu pohon datangan dari luar sini. Tapi karena ya endemik itu kan batasan tahunnya. Kalau ini udah lama ya dianggap aja endemik karena kita nggak nanam. Justru kekhasannya ini ya tidak ada istilahnya pohon pendamping itu gitu. Harus disetting. Kekhasannya adalah karena tidak ada kekhasannya tadi ini. Khas karena tidak ada khas, akhirnya organiknya yang lebih muncul. Tadi pernah berpikir enggak objek mungkin karena saya yakin di tipologi pegunungan manapun itu kan selalu ada pohon-pohon ini. Pernah berpikir atau memang ini agar kayak gini aja gitu kan? Jadi disejajarkan ya tadi sebetulnya nggak mau dipaksakan sih. Tapi pernah nggak berpikir di sini endemiknya apa nanti kopi rasa apa misalnya? Sementara belum karena di wilayah lain sudah disetting kayak gitu misalnya ada di wilayah ada kopi coklat akhirnya khasnya mocha misalnya. Di sini jadi mungkin satu roastingan itu akan berbeda dengan roastingan lain misalkan sekarang roasting besok roasting mungkin dari kebun mana dari petani dari petani ditulisi ya. Jadi dari petani si A kok rasa ketela, dari si B kok rasa nangka gitu loh. Berarti ada kekhasan sesuai dengan ini nggih tanaman pendamping dari masing-masing petani. Ada yang unik nggak Pak Sugiman selain tadi kan sudah diberikan gambaran sudah pernah mencoba sebelumnya terus kemudian ada rasa lain atau dari menikmati kopi itu sebenarnya tanpa gula ya walaupun pahit itu ya pahitnya kopi yang pabrikan itu sangat berbeda dengan pahitnya kopi di sini ya. Di pahitnya itu bukan pahit yang dibuat dalam tanda kutip. Iya, ini alami banget itu. Alami banget dan ini menarik. Artinya kita minum kopi hanya dengan sedikit ya hasil cangkir. Ini jauh lebih terasa dibanding saya kalau minum kopi yang pabrikan yang 1 gelas besar itu. Terasa ini. Gitu, kalau pabrikan dijamin kenyang gitu kan. Agak dalam Pak D. Terus kemudian menjadi sebuah gerakan ini saya yakin menjadi inspirasi karena banyak yang punya potensi
tapi kemudian muncul sebagai gerakan ekonomi tapi pribadi-pribadi. Tapi yang menarik di komunitas ini kan ini menjadi gerakan bersama gitu kan. Bahkan tadi Om Jack menyebutkan ya ini berdaya bersama. Jadi kerelawanan itu disupport dengan pola ekonomi yang tumbuh berakar dan dikelola oleh masyarakat. Awalnya pripun, terus kemudian dalam perkembangan gambaran saat ini pripun? Ya, seperti tadi sebenarnya satu penyelamatan, kedua memang untuk pemberdayaan. Yang selanjutnya sebenarnya kita itu kadang-kadang menjadi relawan repot, tetapi dengan adanya kopi ini maksudnya kita memang di awal sudah berpikir kopi ini harus untuk edukasi, kopi ini harus untuk minum untuk semua orang. Jadi kalau kita ngomong merdeka, tapi ternyata tidak semua orang bisa merdeka minum kopi misalnya terlalu mahal. Misalnya gitu, ngelola kopi juga rahasia. Di sini nggak ada rahasia. Siapapun boleh berlatih di sini. Siapapun itu ya ada kategori sendiri-sendiri. Katakanlah ya siapa, terus kamu dari mana. Kalau memang nggak mampu, bukan hanya ini ya, kadang-kadang pulang pun bawa kopi dari sini. Jadi diutamakan tetap warga sekitar, tapi tidak menutup kemungkinan barangkali warga lain ikut belajar di lintas Merapi ini. Iya, ada yang sampai nitip ya, anak saya nitip itu ikut di kopi dan sebagainya. Yang lebih lagi kami ini sebenarnya setiap mengolah kopi roasting itu, ketika sebelum kita roasting kan ada green bean-nya. Jadi green bean yang kita olah itu setiap 1 kilo kita menyisihkan untuk saat ini enggak persentase, tapi 7.500 itu kita simpan untuk 3 poin untuk biaya ya. Jadi 2.500 untuk kegiatan anak-anak kancing, namanya kelompok anak cinta lingkungan. Kelompok anak cinta lingkungan. 2.500 untuk kegiatan radio karena kita punya radio komunitas. 2.500-nya lagi itu kembali ke petani. Entah itu wujudnya edukasi, entah itu wujudnya pupuk mungkin, entah itu wujudnya kalau sementara ya biar seneng itu kemarin bikin kaos gitu. Ya itu kita mencoba bahwa ini bukan hanya sekedar mencari untung, tapi untung yang lebih besar dari itu. Misalkan kita punya kopi, ya sekarang kopinya sedikit, kita masih berebut. Ada kita di teman Balai Rantu juga kita dorong untuk ngelola kopi. Tegamio juga bagaimana dia punya ngelola kopi juga, karena barangnya sedikit mungkin saat ini rebutan. Tapi di mungkin 10 tahun yang akan datang justru kita kalau enggak kita tata dan jalan bisa loh kita ini malah dibukuli petani gitu. Kadang kamu ngajak untuk nanam kopi begitu banyak, kami nggak siap, maka kemudian kita susun pasar itu dan sama, ayo kembalikan ke petani lagi. Jadi kira-kira kemerdekaan itu sampai di situ dulu. Jadi satu sudah berbicara tentang pemberdayaan, yang kedua pasar. Nah, sebelum nanti kita kulik lebih lanjut, kita break sejenak untuk nanti kita saksikan profil terkait kopi Petro, sekaligus nanti setelah break nanti kita akan lebih detail mengulik tentang apa itu kopi Petro, bagaimana filosofinya, dan tetap di channel Peduli Klaten channel. Zaman Belanda itu sudah ada, dulu juga ada program dari pemerintah banyak kopi di sini. Tapi karena harganya tidak cukup untuk mengganti tenaganya gitu dan sewa kebunnya kalau kita hitung itu, maka pohon-pohon kopi itu semakin berkurang, ditebangi diganti tanaman lain, atau bahkan ada yang dihabiskan kemudian hanya ditambang. Dulu bagus semua dikelola gitu, tapi jualnya rendah dan ratio penny istilahnya, nggak dipelihara. Nah sekarang sudah mulai dipelihara lagi, bagus lagi. Mulai dari biji kita biarkan aja, itu 2 tahun sudah berbuah.
Artinya kalau dari biji 2 tahun, kalau kita nanamnya sudah berupa polybag ya setahun sudah berbuah. Jadi baguslah, cocok saya kira gitu. Yang saya lebih senang lagi sekarang masyarakat itu sudah sedikit-sedikit ngobrolnya soal kopi, nanam kopi. Karena Mbah Merapi itu identik dengan Mbah Petro. Kedua, orang sini itu seneng tokoh Wayang Petro. Tapi lebih intinya lagi, jadi nama lain Kantong Bolong itu ya nanti kalau kaya bukan sini penuh. Artinya bukan dikumpulkan untuk memperkaya kelompok atau saya sendiri, tapi harus bolong. Bolong dalam hal ini bisa diaplikasikan untuk pendidikan, untuk mitigasi, untuk macam-macamnya, untuk pemberdayaan. Di pemberdayaan ini kalau nanti ke warung-warung sudah beberapa ibu-ibu yang bisa nyeduh kopi, itu kita latih. Dia ngambil, dijual sendiri, bisa jual ke siapapun itu warung kopi, tapi ya sudah modern dengan alat sederhana, tapi cara seduhnya sudah modern. Ibu-ibu di sini itu punya banyak kelompok, jadi kelompok yang kita sebut toko jujur. Jadi beli, utang, ngambil apapun itu secara sendiri, jadi nggak ada yang nungguin, dan itu sudah menghasilkan kasnya. Ibu-ibu itu udah punya 3 sapi sekarang, dan banyak kegiatan bapak-bapak juga begitu. Tapi di pikiran saya bahwa di sini memang sedang marak tambang, tapi tanpa tambang pun bisa melakukan banyak hal. Itu yang saya senang, artinya bahwa ada pengakuan dari pemerintah bahwa ini loh, kita punya kopi, miliknya Klaten, miliknya masyarakat, ini milik Indonesia, mungkin lebih besarnya gitu. Ketika Merapi mengajak kita untuk mengungsi, warga nggak. Ya, demikian tadi sekilas tentang profil kopi Petro atau kopi khas Merapi. Dan tadi selama peliputan kebetulan ada satu tamu lagi yang kita culik, Mas Sri Sadono, atau biasa juga beliau dipanggil Mas Nono. Saya sebelum ke Pak Dikiman atau Om Jack, saya ke Mas Dono dulu. Ini kalau apa ya, selain kopi, saya sebelum masuk ke kopi, perjalanan ke sini mungkin ada cerita khusus Mas Nono. Oke, selamat sore sedulur-sedulur Klaten Channel. Pertama, kenapa saya tertarik merapat ke komunitas Merapi? Yang menjadi tujuan utama saya adalah serawung. Dalam hal ini bagaimana kita menambah rekat tali persaudaraan di antara sesama komunitas dan warga masyarakat Kabupaten Klaten. Saking komunitas napa? Dari komunitas Sayur Rukun. Saya rukun. Ya. Terus Ya, selain setelah bisa bersilaturahmi, ada satu hal yang menurut saya menarik dari komunitas. Jadi bagaimana pola atau cara-cara membangun semangat masyarakat untuk berkomunitas. ya. Bagaimana kita harus belajar memberdayakan masyarakat. Kita perlu banyak belajar dari sosok Pak Dikiman ataupun Om Jack ya, dengan komunitas Lintas Merapinya. Karena yang saya tahu Lintas Merapi cukup lama eksis dan sampai sekarang semakin berkembang. Masih, Itu ya. perlu kita pelajari untuk pembelajaran nanti kita terapkan di komunitas saya. Ya, berarti secara khusus bisa dikatakan bahwa Lintas Merapi itu menjadi salah satu komunitas yang inspiratif. Ya. Kalau penangkapan Mas Nono sendiri, selama di sini dapat apa? Selama di sini dapat apa? Kalau di sini satu ya kita bisa menikmati alam, Ya. bisa menikmati kopinya, bisa menikmati proses bagaimana belajar roasting kopi, atau Ya. bagaimana kita mengetahui sejarah dari kopi Inggris itu sendiri. Dari Ya. tadi saya dengar-dengar kok katanya dulu sudah ada sebuah perkebunan di sini, dan ternyata di kampung saya juga dulu ada sebutan kampung kopen karena memang ada perkebunan kopinya juga di sini. Gitu. Artinya menarik, sebenarnya Klaten kan kaya kan kopi, gitu loh. Maka kita mencoba, mungkinlah bisa kita aplikasikan di komunitas saya nanti Pak Dik. Ya. Artinya selama ini kalau kopi itu kan kopi Klaten itu kan mungkin belum
apa ya terangkat secara maksimal lah istilahnya kan. Tapi bahwa fakta sejarah tidak bisa dibohongi. Paling tidak ini ada dua wilayah yang ada istilah kopen ya. Dan di beberapa wilayah lain juga ada istilah kopen, terus babrik dan lain sebagainya, sehingga dulu memang sini wilayah Klaten terutama yang dekat-dekat Merapi itu wilayah-wilayah rempah-rempah dalam artian luas. Saya pengen langsung ke sumbernya saja. Kalau ada komunitas lain atau masyarakat lain yang pengen belajar ke lintas Merapi, itu pripun Pak De? Harus bagaimana lah, syaratnya nopo gitu lah. Ya, sebenarnya kita nggak milih ya, siapapun boleh belajar, terus kemudian kita persilahkan untuk belajar apa. Walaupun kami sebenarnya bukan apa-apa, tetapi misalkan khusus belajarnya soal keradioan, tentang radio komunitas dan lain sebagainya, ya kamu dari mana, siapa. Terus kalau soal ekonominya, belajar soal pengelolaan kopi, ya kamu siapa, dari mana, tujuannya apa, dan lainnya juga. Jadi banyak hal yang bisa belajar di sini, silahkan. Konsepnya ya atau tata caranya kita cuma menghubungi kita aja. Saya mau belajar, saya punya sekian waktu itu misalkan. Kalau memang harus tinggal di sini, kita sediakan Semacam live in. ya, itu boleh. Jadi belajar soal kopi hanya dagang kopinya, atau misalkan seduh kopi atau bikin kedainya, atau bubuk kopi aja, atau Termasuk roasting saja, itu sampai boleh. prosesnya bisa nggak? Bisa. Nggih. Kita terbuka untuk siapa. Cuman memang ada ini, itu gratis atau pasti semua orang akan tanya itu. Nggih. Makanya saya akan tanya, kamu siapa, dari mana? Oh, Gitu. nggih. Ketika contohnya aja ya, apakah itu gratis? Mau enggak? Ada yang berbayar, kemudian untuk biaya yang enggak berbayar gitu. Kita pernah dibayar mahal juga. Oh, ngaten. Misalkan dititipi dari Timor Leste pernah gitu. Terus dari teman-teman yang lain juga, yang dari luar yang memang itu dibiayai oleh orang lain itu ada. Tapi pernah juga ada dari inklusi ya, waktu itu. Oh iya, teman-teman. Gitu. Itu Difabel ya? bukan ini, kalau di Babel bukan hanya nggak bayar, bahkan di sini pulang pun masih kita support untuk kopinya dan sebagainya. Terus ada kelompok lain misalnya, kelompok lain yang memang membutuhkan kita. Contohnya anak saya sekarang sedang bikin alat roasting kecil. Misalnya ada kelompok ibu-ibu yang punya kopinya di kebun cuma 5-10 pohon gitu, yang di kampung itu mungkin hanya enggak sampai pintal gitu, tapi pengen ngelola kopi. Kita bisa kok pinjam alat roastingnya, kita ajari roastingnya, itu free, kita ngomong free. Yang berbayar makanya dari mana, siapa, belajarnya apa. Bergantung juga nih. Iya. Agak lebih luas ke Om Jack. Kegiatannya hanya seputaran kerelawanan sama kopi, atau ada kegiatan lain di lintas Merapi atau di mananya itu? Ya, kegiatannya lebih kegiatan sosial ya. Kalau orang ngecap kami relawan ya terserah, tetapi kami belum juga relawan, karena misalkan yang mendapat kesempatan pelatihan, misalkan pengetahuan tentang Gunung Api kan tidak seluruh masyarakat. Kebetulan misalkan saya dan teman-teman luar Merapi, maka kami wajib untuk istilahnya menularkan apa yang kita dapat ketika mendapat pelatihan itu. Jadi semua hal, baik mungkin sekarang kopi yang konsentrasi kita ke kopi. Kalau dulu horti kultura sebelum. Apa saja artinya? Horti itu ada Semua jenis sayur. Tomat, cabai, bunga kol, kocang itu kocang. Kecuali kentang. Kalau kentang memang enggak. Oh, ngaten. Kegiatannya selain di terkait dengan kopi sama kerelawanan, ada lain? Ya, budaya. Kita ya dalam rangka, saya kan dicap relawan, jadi setiap kegiatan kita sisipi dengan PRD, mitigasi lah. Oh, ngaten. Kalau warga lereng Merapi diajak ngomong bencana, pasti melihatnya
Merapi erupsi. Tapi lupa bahwa di sini juga setiap musim kemarau kekurangan air bersih. Nah, Itu ya yang kita ngobrolnya bagaimana upaya kita untuk mengatasi kekurangan air bersih. nggih. Solusinya bisa mungkin buat tandon skala besar. Nggih. Kayak gitu. Nggih. Saya lebih ke produk sebelum nanti ke ini kan di depan saya ada satu namanya kopi Petro gitu ya. Terus kemudian yang kedua ada beberapa produk jenis produk saya yang melihatnya dari bungkus. Mungkin Pak Dikiman bisa menjelaskan satu kenapa kok dinamakan Petro gitu ya. Terus yang kedua jenis produk kopinya apa saja, terus ya mungkin sampai ke price mungkin karena nopo ini juga sebagai sekali lagi untuk pemberdayaan ekonomi. Ya. Ini dulu. Nanti kalau soal namanya kemudian biar jadi saya cerita ke produknya dulu. Jadi ini ada 3, yang kuning, keemasan, kemudian putih dan satu hitam. Yeah. Sebenarnya isi dari yang kuning sama yang putih itu sama. Itu roastingnya itu medium. Jadi medium itu kuning lah gitu ya, agak terasa asamnya. Yang membedakan kalau yang kuning ini itu proses jemurnya itu semi wash dan hane. Napa niku penjelasan sederhana napa niku? Kalau semi wash itu dari kebun dipetik, dipilih mana yang bijinya bagus enggak, terus habis itu dikupas sedikit air ya, proses dikumasnya, kemudian baru dijemur gitu. Kalau hane itu dari kebun dijemur tanpa air sama sekali, kemudian jemur aja gitu. Kemudian yang natural itu dari kebun dipilih saja tanpa dikupas, langsung dijemur sama kulitnya. Itu yang membedakan. Kemudian kalau hitam sama yang ini itu cuman kalau hitam itu kita goreng lebih kuat lah, lebih strong lebih hitam. Jadi kalau masih banyak yang belum pinter ngopi, belum seneng ngopi, itu masih seperti ini, kita mengubahnya pelan-pelan dengan cara apa? Kalau dicampur masih pakai gula gitu ya, minumnya pakai tambahan susu atau creamer, itu kita anjurkan untuk pakai yang jahat, karena itu cenderung mengangkat baiknya. Tapi kalau yang sudah seneng asam, rasa buah-buahan kopi ya lebih ke kalau standarisasi harga ini mungkin kita tidak menyebut nominal ya, tapi kalau dari standar harga ini yang paling mahal yang mana, yang paling yang paling familiar harganya di masyarakat yang mana, atau kemasan apa saja? Ya itu yang paling mahal itu sebenarnya ada yang ini tidak ada di kemasan ini, itu yang Biberi atau jantan. Kalau jantan itu kopinya bijinya cuma satu-satu. Kopi lenang itu ya, kopi lenang, jadi monokotil. Itu yang agak mahal. Tapi di bawahnya kemudian natural. Yang proses natural ini kenapa mahalnya? Bukan kita sok-sok ini, bukan ininya enggak, tapi proses pengeringannya itu bisa lebih dari sebulan. Jadi kita ngopeni kopi itu bisa sebulan. Itu berarti memang sangat mengandalkan SDM gitu. Iya, tidak sinar mataharinya kan kita ini. Tapi kalau yang semi wash sama hane ini dijemur agak cepat, gitu kan, pengelolaannya agak gampang, terus nyimpennya nggak makan tempat, maka harganya lebih cenderung di bawahnya dibanding yang natural. Sebelum tadi dijawab tentang kenapa Petro, saya ke Mas Nono dulu. Ya kebetulan kan ini sudah menjelang malam ya, selepas jam maghrib, artinya suasananya sudah mulai kabut gitu. Mas Nono kira-kira setelah dari sini, kira-kira apa hal yang ini bisa saya bawa pulang ke kampung misalnya? Artinya kalau sumber daya kan masing-masing berbeda potensinya ya. Tentu di wilayah Mas Nono kalau memaksakan kopi itu kan mungkin agak susah misalnya gitu kan. Kira-kira yang bisa diambil, yang bisa diterapkan di wilayah manapun dari sisi apanya ini? Ketika
serawung dengan teman-teman lintas Merapi. Ya, terima kasih. Insya Allah sudah saya sampaikan bahwa prinsip saya pas duluannya. Ya pas duluran. Saya melihat mengikuti masyarakat dan bagaimana bagaimana berkecimpung di komunitas ini cukup lama. Saya rasa setiap komunitas punya problem yang bersama. Iya. Bagaimana mempertahankan semangat itu saja memang harus kita bawa pulang. Iya. Jadi bukan sekedar apa yang bisa kita aplikasikan. Kalau saya lebih bagaimana bisa membawa semangat yang ada di belis. Satu, kenapa pertimbangan saya jauh ini mas? Iya. Artinya di puncak gunung, masyarakat yang potensinya bencana cukup tinggi Iya. dengan berbagai hal lainnya baik positif atau negatif. Ternyata komunitas ini di sini Eksis ya. dan itu loh. makin berkembang gitu. Lah, dari pandangan panjenengan, mungkin nanti bisa juga jadi inspirasi yang lain. Kalau menurut Mas Nono, kunci versi panjenengan ya. Saya tidak tanya objek atau Pak Dekiman. Versi panjenengan ini kira-kira apa sih ketika tadi sempat ngobrol sama Pak Dekiman, objek atau mungkin beberapa teman yang lain. Kunci kenapa lintas Merapi itu kemudian menjadi eksis itu menurut panjenengan apa? Kalau menurut pribadi saya, satu hal yang menjadi kunci mungkin kebanggaan Ya, kebanggaan terhadap wilayah sendiri ya. ataupun produk ataupun sumber daya apapun. Sumber daya yang ada di lokal ya. Dan ketika kita bangga dengan apa yang kita punya, rata-rata mayoritas masyarakat atau penduduk yang ada di wilayah sekitar itu akan berkreasi. Ya. Itu mungkin nanti bisa diterapkan di komunitas apapun atau di wilayah manapun. Karena asal kita punya kebanggaan lah. Ya, karena setiap wilayah pasti punya ini nggih, punya satu mungkin lokasi wisdom atau produk-produk atau kekayaan lokal ya. Iya. Tinggal bagaimana mengolah. Sekarang saya ke objek kopi Petruk. Pun niki filosofinya apa? Karena saya yakin senusantara tahu toko Petruk itu kan. Tapi kemudian kenapa ini terus diadopsi menjadi sebuah nama produk di Merapi, lintas Merapi. Oke, di wilayah seputaran Merapi ada yang meyakini bahwa setiap Merapi akan erupsi, ada yang namanya tokoh Mbah Petruk yang di situ selalu memberi apa itu? Sinyal ya? Sinyal secara batin atau Ya, nggih, mistik. nggih. Kedua, kembali lagi bahwa kita hidup di lereng Merapi, ketika erupsi kita harus selalu siap siaga. Kalau orang mengecap kami adalah relawan, lahir dari relawan yang tanpa pamrih. Iya. Petruk dalam pewayangan itu kan sering juga disebut kantong bolong. Petruk kantong bolong ya. Petruk kantong bolong artinya apa yang kita dapat, baik itu profit secara ekonomi maupun pengetahuan tentang apapun yang kita dapat, harus kita tularkan ke masyarakat yang tidak mendapat kesempatan seperti kami. Enggak boleh dikantongi sendiri Ya, tidak boleh di ambisi untuk memiliki. Nggih. Jadi filosofinya lebih ke tadi nggih, menularkan, menginspirasi lah kalau bahasa sederhana saya. Terakhir barangkali ada hal yang ingin disampaikan, lebih ke pesan, kesan atau mungkin ajakan ke Pak Dekiman dulu. Baik produknya, bagaimana mengelola organisasi, bagaimana mengelola masyarakat, atau apa monggo yang ada 1, 2, 3 kalimat yang kira-kira nanti bisa menginspirasi sedulur-sedulur Buli Klaten dimanapun. Ya. Ini nggak bisa mbak galanya, ini panjang. Jadi kita awalnya gitu, kalau mau memang apa namanya mau kita itu belajar, satu pertama yang harus kunci yang harus kita lakukan itu sebagai warga anggota masyarakat itu sabar terus, itu kuncinya. Terus kedua, bahwa apapun membentuk apapun keinginan kita itu tidak terjadi dalam sehari. Ya, tidak serta-merta. Jadi makanya harus dimulai benar gitu. Karena pasti ada tantangan. Pasti mungkin saya sama Jack ini kumpul terus, tapi ada kadang-kadang ada sesuatu ketidakcocokan. Bagaimana mengelola ketidakcocokan itu kemudian tetap sabar, itu yang harus
dikelola, maka organisasi akan tetap jalan. Nggih, nggih, siap. Di tempat lain itu kadang-kadang organisasinya sekian tahun. Kami itu Mas sejak 94 sudah mulai dan 94. kami berdiri 2002 sampai sekarang itu belum pernah berhenti. Nah itu kenapa? Kami itu ya ini konflik apa nggak ada. Nggih, pasti Sabar, ada nggih. Pasti sabar. ada nggih. Karena pasti ada. Nggih. Sama istri aja kadang kita akan Ah, betul, nggih. tapi nggih. makanya ini di organisasi itu yang ke selanjutnya ini ketika kita mempunyai sumber daya itu yang kadang-kadang menjadi konflik. Betul, nggih, nggih, nggih. Dua ini malah repot Kepentingan nggak punya, kadang-kadang kita malah mau iuran kemudian menyatukan kita, tapi kadang-kadang saat punya ini loh bagaimana mengelola saat punya ini. Iya. Kuncinya lagi sabar dan transparan Sabar tanpa peran nggih. ya. Nggih. Kalau apa-apa nggak punya itu ya njaluk wani utang aja itu ora masalah, Nggih. tapi malah orang njaluk malah tutupi dhewe terus malah itu timbul Nggih. dan lain sebagainya. Nah yang selanjutnya soal mengelola apa namanya produk ini, kita harus menerima banyak orang, kita menerima apa ya sumbang surung dan ilmu pengetahuan dari macam-macam. Iya. Makanya kemudian di mari di mana-mana itu Iya. jalan kopi, apakah nggak bisa di tempat Mas Ono? Bisa. Nggih. Apa yang nggak bisa? Iya, Bisa. Kami konsepnya kopi di sini nggak boleh beli kopi, minum kopinya, ini duitnya pulang nggak boleh. Cerita dulu. Ah, itu. Minimal nggih, soal rasa, nggih. Nggih, minimal soal kamu punya apa di sana, kamu itu ngelakuin apa di sana. nggih, nggih. Itu yang membuat situasi ini cair. Ah, iya. Termasuk misalkan sedang di kebencanaan, Nggih. orang-orang yang di luar kami resah ketika Merapi meletus. Nggih. Kami malah mengharap-harap Mas. Wah, ngaten. Kok iso? Lo harus. Wong Iya. gaweane Merapi meletus. Mas. Kok bisa seperti itu? Iya. Ya, makanya kemudian kami tularkan ke masyarakat kalau kami ini di 4 kabupaten mempunyai konsep bersama, hidup nyaman bersama ancaman. Itu Iya. apa? Panjang. Ya, Mas. Hidup nyaman bersama Bersama ancaman. Nggih. Hidup nyaman bersama. Jadi ancaman bisa jadi potensi. Potensi. sebenarnya. Iya, potensi. Nggih, lanjut. Kita itu nggak repot. Nah, itu maka kemudian saya mengajak ke semuanya, satu sabarnya ini Iya. transparan, kemudian ya apa ada itu jangan ngomong di tempat saya nggak bisa Nggih. ya nggak bisa itu nggak pernah melakukan dan nggak pernah memulai. Nggih, nggih. Sabar, makanya nggak mungkin niatnya sekarang besok jadi. Wong nanam aja butuh waktu, butuh dipupuk dan macam-macam. Itu yang kita lakukan seperti itu, semoga menjadi apa ya, apalagi di teman-teman Klaten loh. Nggih, nggih. Kalau nggak mau mendengarkan saya, anggap aja angin lalu lagi. Ah, Tapi nggih. jangan lupa bahwa kami sering dapat tamu-tamu dari luar negeri yang hanya untuk mendengar cerita kami ini berbayar loh. Oh, ngaten nggih. Jadi bangetan kalau Klaten sampai nggak Loh, menangkap. saya juga pernah dikirim ke Jepang. Saya ke Nggih. Jepang juga sudah dua Nggih, kali. nggih. Ini hanya cerita kok Mas. Nggih, nggih, Tapi nggih. ternyata ketika mereka memanfaatkan kami dan berguna. Nggih. Satu pertanyaan yang tadi sempat lupa sebelum nanti saya minta beberapa kalimat penutup nggih dari objek maupun ini yang terlibat secara langsung kurang lebih berapa sih? Baik petaninya berapa, terus kemudian yang di teknis berapa? Kalau di teknis itu hanya 32 orang yang itu komunitas Merapi. Entah itu hanya sekedar melu nyeduh tok Nggih. atau bungkus tok Nggih, nggih. atau gur ngandake kan bentuk kopi Nggih. atau apa gitu. Itu 32 orang. 32. Kalau petaninya itu hampir separuh desa itu yang balik desa ke utara lah itu Nggih. terlibat. Wah, luar Silahkan. biasa. Kisaran berapa petani? Berapa warga? Ya kalau 500-an kakak ada. Yang 500 kakak. iya silahkan. Wah, luar biasa. Aku hanya ngambil aja tak ikut jual loh. Boleh, Oh, gitu. boleh. Kalau mau dagang itu ini nggak usah pakai alamatnya saya silahkan. Nggih, anu sekalian nanti barangkali ada sedulur peduli Klaten yang terinspirasi atau ingin belajar baik di pengelolaan apa ya pemberdayaannya atau sampai belajar sampai teknis kopinya, ada nomor yang bisa dihubungi Pak? Bisa silahkan ke Jack atau ke saya. Kalau ke saya di 081 578 063 198 atau 082 22 000 711 082 000 000
Ya itu 082, duanya 3 kali, Iya. kosongnya 3 kali, 7115. Nggih, nanti muncul Di di sini ya. Itu kalau cek silakan nomornya hampir sama ya. nggih, nggih. Om cek dulu kalimat-kalimat yang mungkin bisa jadi inspirasi sedulur Klaten semuanya lah, baik dari kerelawanan, dari teknis mengelola mengelola masyarakat. Pasti masing-masing komunitas punya trik sendiri-sendiri. Napa Om Cek dari Ya, karena kami dari radio ya. Awalnya dari radio yang memancar lewat udara. nggih. Dalam kata udara, dalam kata saudara ada udara. Oh, nggih, nggih. Jadi sebenarnya kita bersaudara. Sekarang kita sudah agak jalan dengan kopi, kami merintis alpukat juga. Apokat, nggih, nggih. Intinya, ayo berani memulai. Nggih. Jadi kawan-kawan yang di bawah potensinya apa, kapasitasnya apa, ayo berbagi. Nggih. Jangan punya ilmu kemudian tidak mau menularkan. Nggih. Kalau Prinsip kantong bolong tadi. iya, nggih. maka mari bersama-sama ini mengelola segala perbedaan Nggih, tadi nggih. untuk menuju, artinya untuk menuju kemandirian. Oh, nggih. Mas Nono, jadi kan mengelola ini juga kan komunitas juga. Kalau dari Mas Nono sendiri apa yang bisa kira-kira bisa menjadi bahan pembelajaran bersama? Satu kebanggaan, Nggih. dua energi. Itu saya kira memang kunci. Ya, merasa Artinya memiliki. ketika punya rasa memiliki, punya rasa bangga, artinya semua bisa. Nggih, 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 Bukan, nggih. memang benar kita harus memulai, tapi lebih berat ketika kita itu menghidupkan. Iya. Jadi butuh proses yang lebih lama, dan itu memang kita harus sering-sering berkunjung, sering-sering belajar ke komunitas yang lain. Dan saya hanya punya harapan, jujur saya bukan asli orang Klaten, Iya. tapi saya mengenal Klaten karena Bedes. Nggih, nggih. Tahun-tahun kisaran 90-an jauhnya sampai ke kabupaten Bedes. Kalau Klaten ya Bedes. Nah, harapan kita ketika saya sudah berpindah di Klaten, bagaimana ayo warga Klaten semua banggalah dengan apapun yang ada di Klaten, apalagi Beles. Iya. Bagaimana kita menghidupkan Beles kembali, bagaimana kita menghidupkan potensi-potensi yang ada di Klaten, baik yang dimiliki komunitas ataupun yang dimiliki pemerintah. Asal kita punya rasa kebanggaan dan harap ini, saya kira Klaten bisa tampil lebih. Nggih. Ya. Beberapa kata kunci yang sempat bisa kita tangkap. Setiap wilayah itu pasti punya kelebihan, punya kekhasan masing-masing. Satu wilayah dengan yang lain tentu saja berbeda. Mungkin ada beberapa hal yang sama, tapi pasti ada perbedaan. Tapi bagaimana kita mengelola perbedaan, tadi sudah ada beberapa rumus dari beliau-beliau. Harus sabar, transparan, terus kemudian merasa memiliki, merasa handar beni, menggali potensi masing-masing. Terus tadi dari Om Jack, ya jangan dipek dewe gitu kan. Kita harus mau belajar tapi juga mau berbagi apa yang kita miliki. Semoga obrolan kali ini, meskipun ini sangat singkat, dan bagi sedulur Klaten yang pengen belajar di komunitas-komunitas Klaten yang sangat banyak, salah satunya Lintas Merapi, tadi bisa langsung ke Pak Dikiman, ke Om Jack, atau ada Mas Nono di sini yang juga pengelola salah satu komunitas di Kabupaten Klaten. Demikian dari saya Ansori, dan semoga ini menginspirasi. Ketemu lagi di channel Peduli Klaten berikutnya. Tetap di Peduli Klaten channel, menggali potensi, menebar inspirasi, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sedulur Peduli Klaten, episode kita pada hari ini adalah Kampung Siluman dan Kopi Petruk. Kopi Petruk dalam kemasan kemasyarakatan dan kemandirian. Selanjutnya pada episode berikutnya di lereng Merapi,
khususnya di Deles kita akan mengupas tentang aspek kepariwisataan dan budaya. Kita akan bertemu di episode berikutnya. Salam Peduli Klaten, salam lintas Merapi.